Selamat pagi, sahabat Morning Call GPIB yang Tuhan Yesus kasihi. Semoga kita semuanya terus ada di dalam penyertaan dan berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi ini, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus-Nya, kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Baik, kami mengucap syukur untuk pagi yang Tuhan izinkan kami alami. Bahkan waktu-waktu ke depan sepanjang hari ini dan seterusnya, yang Tuhan juga pakai dan rancang bagi kami semua. Saat ini kami mau melandasi setiap kegiatan kami sepanjang hari ini dengan firman Tuhan. Firman-Mu yang ya dan amin. Biarlah itu mampu untuk kami pahami, kami jalankan dalam seluruh kata, karya, perbuatan kami sepanjang hari ini. Bahkan itu terus menjadi kesaksian kami bagi jiwa-jiwa yang haus akan kehadiran Tuhan. Melalui diri kami dapat dipakai untuk menyampaikan sabda-Mu. Curahkan kuasa Roh Kudus-Mu melingkupi kami semua Tuhan, agar firman yang kami baca dan renungkan itu menyatu di dalam diri kami, dan kami menjadi pewarta-pewarta yang setia sampai Tuhan memanggil kami. Di dalam Kristus Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini sesuai bahan bacaan yang ditetapkan secara sinodal, diambil dari Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat, yang mengatakan, sesudah itu ada hari raya orang Yahudi, dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh. Mereka menantikan guncangan air kolam itu, sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan mengguncangkan air itu. Siapa saja yang pertama masuk ke dalamnya, sesudah guncangan air itu, menjadi sembuh, apapun penyakitnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Ibu Bapak Saudara yang Tuhan Yesus kasih, sahabat MNC GPIB, pada saat ini kita diajak untuk merenungkan kembali peristiwa tentang Yesus yang menyembuhkan seorang yang dikatakan begitu lama mengalami sakit, yaitu kelumpuhan, selama 38 tahun. Dan kisah ini terus diulang untuk kita semua, untuk kemudian kita terus memahami betapa kuasa Tuhan mengalahkan atau melebihi kuasa yang ada di alam semesta ini. Dalam pembacaan kita, peristiwa ini menjadi sebuah tradisi, kebiasaan, keyakinan pada waktu itu bahwa di sebuah kolam bernama Betesda ini memiliki kuasa yang kuat. Ada mujizat yang bisa dinyatakan di dalam kolam tersebut. Dan pada waktu tertentu dikatakan, kolam itu dapat menyembuhkan segala sakit penyakit. Karena dipandang ada malaikat Tuhan yang turun ke dalamnya, mengguncangkan itu, dan siapapun yang pertama masuk ke dalamnya, kemudian akan disembuhkan. Sehingga orang banyak berbondong-bondong, antri, menantikan saat-saat itu supaya menjadi orang pertama yang masuk. Dan orang yang ternyata 38 tahun ini tentu akan mengalami kesulitan. Ia seorang penyandang disabilitas yang jika harus berkompetisi ke dalam kolam itu untuk menjadi yang pertama adalah sesuatu yang sulit, bahkan mungkin tidak mungkin dibandingkan sakit penyakit yang lainnya yang mampu membuat orang bisa langsung masuk ke dalam kolam itu. Dan di dalam peristiwa ini Yesus melihat, memandang apa yang menjadi kebutuhan pria ini yang sakit ini untuk disembuhkan.
Tetapi lebih dahulu Yesus memandang apa yang menjadi pergulatan dalam hatinya, apa yang menjadi kebutuhannya, dan apa yang menjadi kepercayaannya ketika ditanyakan, apakah engkau mau sembuh? Kuasa kolam ini yang diyakini untuk menyembuhkan orang banyak tentu tidak sebanding dengan kuasa yang menciptakan air kolam dan seluruh isi dunia ini, yaitu Tuhan sendiri. Kita tahu bahwa apa yang kita percaya tentu akan membuat kita melihat apa yang kita percaya. Pada saat itu, orang-orang mempercayai akan kuasa kolam ini. Dan barangkali mereka melihat kenyataan itu, apa yang dipercayai. You'll see what you believe. Kamu akan melihat apa yang kamu percaya. Dan ketika melihat apa yang kamu percaya itu menjadi kenyataan, apa yang terlihat itu, maka disitulah energi-energi kita percayai dan juga apa yang ada dalam secara material itu mengikuti apa yang dipercaya itu. Orang berbondong-bondong mengupayakan antri, menunggu, mungkin dalam waktu berhari-hari, berminggu-minggu untuk peristiwa itu. Energi mereka, materi, badani dipersiapkan untuk menantikan itu karena apa yang dipercayai. Bagaimana kalau kita sekarang sebagai umat yang percaya pada Kristus menggantikan peristiwa-peristiwa yang secara alami atau secara duniawi itu yang mungkin saja bisa terjadi, ibarat yang terjadi sekarang ini di banyak tempat. Percaya pada kekuatan dari pohon, percaya pada kekuatan dari sebuah batu, dari sebuah kolam, dan seterusnya. Kita gantikan menjadi kita percaya kepada yang menciptakannya, yaitu Tuhan. Dan Yesus Kristus, Juru Selamat adalah Tuhan kita. Kita beralih dari yang percaya dari kolam yang menyembuhkan menjadi Yesus yang menyembuhkan. Dari pohon-pohonan, dari kuasa-kuasa apapun di dunia ini yang kita percaya dapat menggantikan kuasa Tuhan, kita beralih menjadi Tuhanlah satu-satunya yang menyembuhkanku, yang memampukanku menghadapi segala pergumulan atau masalah kehidupan kita. Maju, beralih, dan terus berpengharapan, percaya sungguh-sungguh kepadanya. Dan kuasanya yang tentu tidak kaleng-kaleng, yang tentu tidak main-main, bukan karena rumor-rumor, gosip-gosip, seperti dalam firman Tuhan ini. Ia mampu, ia menyembuhkan, bahkan bukan karena kuasa yang dinyatakan oleh dunia atau yang dipercayai banyak orang pada waktu itu. Intinya pertama, percaya sungguh-sungguh bahwa Tuhanlah pemilik kehidupan ini dan penguasa atas seluruh apa yang ada di dunia ini. Yang kedua, karena itu gantungkanlah, taruhlah seluruh pengharapanmu, seluruh apa yang menjadi pergumulanmu kepada Tuhan saja. Yesus Kristus Juru Selamat kita. Dan yang ketiga, rasa percaya itu akan mengantarkan kita pada kekuatan, pada energi yang membuat kita tabah setia dalam semua yang menjadi pergumulan sakit penyakit kita. Percaya sungguh-sungguh di dalamnya akan memampukan kita bertahan dari segala ujian-ujian kehidupan, dari segala badani yang mungkin rusak, yang sakit, yang lemah. Dengan percaya kepadanya, kita akan berjalan bersamanya. Ia tidak meninggalkan kita sendirian. Ia tidak akan membiarkan kita berjuang sendiri di dalam segala pergumulan kehidupan ini. Yang keempat, di Minggu Prapaskah ini, kita memiliki Allah yang sangat mencintai kita. Kita diingatkan akan itu. Ia yang mengambil rupa seorang manusia. Ia yang adalah raja dan penguasa dunia ini. Ia mau mengosongkan dirinya, turun, dan kemudian menderita bersama-sama dengan manusia. Agar digenapi penyelamatan akan dunia ini, khususnya manusia, terjadi di dalam namanya. Dan karena itu, kita yang ikut serta di dalam karya-karyanya juga tidak menolak segala bentuk mungkin penderitaan, barangkali pergumulan, dan seterusnya. Karena kita memiliki raja, adalah raja juga. Penguasa adalah penguasa juga yang menderita demi kita semua. Pengorbanannya kita amini, itu juga menjadi beban salib bagi kita.
untuk tetap berkorban di minggu-minggu Prapaskah ini bagi sesama, bagi orang-orang yang kita kasihi, di rumah tangga kita, di teman sepergaulan kita, di teman sepelayanan kita. Kita terbeban untuk juga berkorban, mengasihi mereka, mengampuni mereka, melakukan yang terbaik demi kemuliaan Tuhan. Bukan sebaliknya. Dan kita menjadi orang-orang yang berbeda. Jika dalam bacaan ini disembuhkan dari penyakit lumpuhnya, kita disembuhkan dari berbagai penyakit dan pergumulan, bahkan kekeringan iman yang selama ini ada akar pahit, ada persoalan-persoalan yang melanda kita. Kita disembuhkan olehnya untuk menjadi pribadi-pribadi baru. Pribadi-pribadi yang mau berkorban, yang berani melakukan apa yang mungkin terbalik, berbeda dari apa yang dunia percayai. Tetapi kita ada di dalamnya untuk melakukan perkara-perkara besar di dalam Tuhan dan untuk kemuliaannya. Tuhan menyertai kita. Tuhan memakai kita untuk menjalani minggu-minggu Prapaskah ini dengan segala pengharapan, dengan segala upaya untuk menyangkal diri, untuk mau mengikuti jalan Yesus, jalan salib itu, jalan memikul segala apa yang Tuhan percayakan untuk kita hadapi. Dan di balik itu semua ada kemenangan, ada kebangkitan, ada di mana perayaan atas kehidupan yang Tuhan jadikan, di mana misi Tuhan, misi Allah, misi yang ilahi itu terjadi di dalam hidup saya, Bapak, Ibu, dan Saudara. Untuk menjalaninya, mari kita serahkan kepadanya untuk menuntun kita di dalam keseharian kita. Tuhan menyertai, memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan yang maha baik, kami sungguh percaya bahwa kuasa di dunia ini tidak dapat melebihi kuasa-Mu. Dan karena itu, biarlah iman percaya kami terus dipertebal, terus menggantungkan, menyerahkan diri kami kepada Tuhan saja. Dan kami akan melihat ada kuasa-kuasa keajaiban, mujizat-mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kami. Mulai dari kehidupan ketika kami bangun pagi, kami boleh merasakan kehidupan ini. Ketika kami juga mampu bersyukur di tengah-tengah persoalan-persoalan, pergumulan-pergumulan, kami percaya di situ mujizat Tuhan sedang terjadi. Dan mampukan kami melihat karya-karya Tuhan lainnya, di mana kami juga menyaksikannya kepada jiwa-jiwa lain, agar banyak yang datang kepada Kristus, percaya padanya. Demikian juga takut akan Engkau. Di minggu-minggu Prapaskah ini, buatlah kami mampu menjadi pribadi-pribadi yang boleh menyangkal diri, yang boleh merendahkan diri kami, hati kami, kepada Tuhan saja. Dan kami tampilkan kepada sesama kami. Sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang berharga, menjalankan misi Tuhan dalam hidup ini. Kami menjadi pribadi-pribadi yang disayangi oleh pasangan, oleh anak-anak, oleh orang tua, oleh orang-orang di sekitar kami. Dan apabila ada kekurangan, kelemahan, keterbatasan kami mohon Tuhan perlengkapi. Mampukan kami untuk tidak berjalan sendiri dalam segala pergumulan kehidupan kami. Kami melihat Tuhan berjalan bersama dengan kami. Tuhan juga memikul salib yang kami sedang pikul ini bersama-sama untuk memenangkan segala pergumulan itu. Untuk kami boleh saksikan bahwa Tuhan kami sungguh lebih besar daripada segala permasalahan, dari segala kuasa dunia ini. Tuhan kami adalah juru selamat yang membawa kami kepada kehidupan yang abadi, kekal hingga kekal. Ya Tuhan, saat ini kami mendoakan orang-orang yang kami kasihi. Tuhan kuatkan, berkati mereka dalam pekerjaan, dalam keluar masuk mereka. Sepanjang hari ini Tuhan jaga pelihara. Dan kami boleh pada akhirnya bertemu kembali dalam sukacita, dalam segala syukur yang Tuhan jadikan bagi kehidupan kami. Ya Tuhan, buatlah pelayan-pelayanan di gereja kami terus juga berlangsung dengan baik. Secara khusus, secara sinodal akan berlangsung persidangan sinode tahunan yang berlangsung di Salatiga. Tuhan berkati agar seluruh persiapan pelaksanaan semua berjalan dengan baik adanya, penuh hikmat, dan mengantarkan kami pada hasil-hasil atau keputusan-keputusan yang mendatangkan berkat Tuhan melalui gereja ini bagi bangsa dan negara kami, bagi kehidupan persekutuan yang bersaksi dan melayani. Tuhan sertai kami semua juga di dalam semua yang menjadi beban-beban kehidupan kami. Sakit penyakit Tuhan jamah kami, sembuhkan kami, pulihkan kami, dan kami mau bersaksi akan kebaikan Tuhan, bahwa Tuhan kami adalah dokter di atas segala dokter, tabib di atas segala tabib.
Bagi kami yang sedang berselisih satu sama lainnya, berilah hati yang mengampuni, yang memaafkan satu sama lainnya. Dan kami serahkan kehidupan sepanjang hari ini untuk orang-orang yang kami kasih, bahkan yang membenci kami sekalipun. Tuhan berkati mereka, Tuhan berkati kami semua, dan mampukan kami untuk menjadi saluran berkat kemanapun kami berada. Inilah doa kami Tuhan, inilah syukur kami, inilah apa yang menjadi segala kesukacitaan kami yang terangkat di dalam doa yang jauh daripada sempurna ini. Ini semua kami alaskan dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Sampai jumpa sahabat Morning Call GPIB. Tuhan Yesus memberkati.